Terima kasih, saya Ya, ucapkan shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Tadi saya sudah halo. diperkenalkan oleh Pak Moderator kita, Bang Malben. Nama saya Sinuyu Waruhu, biasanya saya dipanggil Nuyu. Sekarang saya pelayanan di GPT Shalom Nongko Jajar. Saya alumni STT Tabernakel Indonesia. Ya, itu perkenalan singkat untuk kita. Sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai memahami Allah dalam Perjanjian Lama. Yang namanya diskusi berarti ini bukan masalah soalnya benar atau tidak, tapi mari kita belajar bersama-sama mengasah bagaimana kita dapat belajar tentang Allah itu khususnya dalam Perjanjian Lama. Kalau misalnya kita berbicara dalam teologi sistematika, penempatan Allah ini masuk dalam bidang teologi proper, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, pekerjaannya, dan segala sesuatu yang menyangkut tentang Tuhan. Mohon maaf ya, saya nggak bisa share PowerPoint karena memang saya ini kurang bersahabat untuk kita pada malam hari ini. Jadi saya akan membacakannya dari sini saja. Kalau misalnya kita berbicara tentang Tuhan, pasti yang ada di dalam hati kita adalah dia adalah seorang yang maha kuasa, seorang yang besar, bahkan dia memiliki kuasa, dia adalah seorang pencipta alam semesta. Itu yang selalu ada di dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang Tuhan. Memang ada banyak pandangan-pandangan tentang Tuhan itu sendiri. Kita tidak belajar tentang itu saat ini. Kita hanya memfokuskan diri untuk membahas bagaimana Allah itu dalam Perjanjian Lama. Jadi kita sudah memiliki batasan, yaitu Allah dalam Perjanjian Lama, meskipun nanti ada sedikit perbandingan dalam Perjanjian Baru, tapi kita tidak memfokuskan diri ke sana. Untuk mengawalinya, saya mengutip satu tulisan dari Dr. Charles Riri. Dia mengatakan bahwa Allah tidak dapat dipahami, merupakan sebuah penegasan bahwa pikiran kita tidak mampu menguasai pengetahuan tentang Dia. Memang kita tahu bahwa di dalam Alkitab sendiri, Allah sudah membeberkan dirinya sendiri kepada hamba-hambanya, bagaimana hamba-hambanya itu menuliskan tentang dirinya, perjalanannya bersama dengan umatnya. Setiap babak-babak kehidupan itu selalu dihiasi dengan pertolongan Tuhan. Namun, lebih lanjut dikatakan Charles Ridley bahwa Allah juga tidak dapat diketahui. Ini menyatakan kepada kita bahwa Allah itu tidak dapat dikenal meskipun Allah sudah menyatakan dirinya melalui pernyataan khusus kepada kita yaitu Alkitab, tetapi itu tidak cukup bagi kita untuk mengetahui sebesar apa itu Allah. Untuk itu, dalam diskusi pada malam hari ini, saya akan memfokuskan diri untuk melihat bagaimana memahami Allah itu. Tapi ini bukan secara keseluruhan. Saya ambil satu bagian saja mengenai isu-isu dalam teologi Perjanjian Lama, yaitu kekejaman Allah yang mungkin dinyatakan oleh beberapa teolog liberal, gnostik maupun ateis, misalnya Richard Dawkins, Christopher, bahkan ada beberapa teolog gnostik lainnya yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam, pembunuh, brutal, haus darah, bahkan dia haus penyembahan. Bahkan ketika di dalam buku Van Turek, judulnya Mencuri dari Allah, beberapa orang-orang ateis itu akhirnya memberikan sebuah label kepada Allah, misalnya Demiurgos, artinya bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat jahat sekali. Ketika kita mengetahui teks-teks di dalam Perjanjian Lama itu yang berbicara tentang bagaimana Allah mengkomando pembunuhan setiap suku-suku yang dipeloporinya dengan menyuruh bangsa Israel untuk menyerang, bertempur, menumpas dari yang muda sampai yang jahat, maka kita akan bertanya, di manakah kasih Allah itu? Apakah Allah yang kita kenal itu sama pengertiannya seperti
yang dinyatakan atau yang dikenal oleh orang-orang teolog liberal, teolog gnostik tadi, maupun beberapa teolog-teolog lainnya yang memberikan label kepada Allah bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat kejam. Menurut saya, diskusi pada malam hari ini adalah sebuah diskusi yang sangat menarik karena kita akan berbicara tentang moralitas dari Allah itu sendiri. Mungkin dari sebagian kita pun merasa kebingungan atau ada juga dilema di dalam hati kita ketika kita berbicara tentang kekejaman Tuhan. Bagaimana sih Allah itu bisa kejam? Bukankah Allah itu adalah kasih, penyayang, penuh bermurah hati, dia mengasihi orang, dia panjang sabar. Mungkin itu hal-hal yang terbesit di dalam diri kita. Ketika kita melihat siapa itu Allah. Namun, di Maaf Kak, suaranya di-unmute dulu. Terima kasih ya. Namun ketika kita melihat beberapa bagian dalam teks perjanjian lama, ternyata Allah yang Maha Kasih, panjang sabar itu tidak seperti apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita mungkin melihat Allah di dalam perjanjian baru, khususnya Yesus ya, yang telah menyatakan Sang Firman itu yang telah menjadi manusia. Dia penuh belas kasihan, bahkan ketika dia melihat orang yang berdosa, dia merangkul, dan ketika ada orang yang lumpuh, dia menyembuhkan, dan pekerjaan-pekerjaannya itu selalu ditandai dengan kemurahan hati, kasih sayang, belas kasihan, dan sebagainya. Tapi mari kita lihat bagaimana kekejaman Allah atau pembunuhan yang dikomando Allah itu dalam perjanjian lama. Bagian yang pertama, ketika kita melihat pada peristiwa air bah, di dalam hati saya 99,9% orang pada zaman itu dimusnahkan oleh Allah. Bahkan ketika kita membaca Kejadian 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan di sana bahwa lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Dan selanjutnya, ini menegaskan kepada kita bagaimana sebenarnya Allah itu memusnahkan orang-orang pada zaman Nuh. Dan ketika kita melihat hanya satu keluarga yang diselamatkan. Bagaimana cara kita melihat bahwa Allah yang penuh kasih tadi dapat memusnahkan manusia dengan sebegitu banyaknya dan hanya menyisakan satu keluarga saja? Apakah Allah itu pilih kasih? Apakah itu memberikan sekat-sekat kepada manusia? Ini yang berkenan di hadapannya, ini yang tidak berkenan. Dan yang tidak berkenan langsung di-cut, dihukum. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita ketika kita membaca teks tersebut. Kedua, ketika kita lagi melihat peristiwa pemusnahan Sodom dan Gomora. Misalnya di dalam Kejadian 19 ayat 24 sampai 25 dikatakan di situ bahwa kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan. Ini kita sudah mendapat sebuah pencerahan bahwa ternyata pemusnahan itu sendiri adalah Allah yang melakukannya, bukan manusia dan bukan perantaraan dari hamba-hambanya, melainkan Allah sendiri yang bergerak menumpas orang-orang Sodom dan Gomora. Ketiga, ketika kita lagi melihat kejadian di dalam Mesir ya, ketika bagaimana tulah pertama sampai ke 10 itu menimpa seluruh orang Mesir. Mulai dari binatang mereka, ternak-ternak, pertanian, perkebunan, ladang, rumah mereka, bahkan sampai mereka kehilangan orang yang mereka sayangi, yaitu kematian anak sulung dari setiap rumah. Bagaimana cara kita melihat bahwa Allah itu, kalau misalnya kita memenangnya,
Kok tidak manusiawi sekali? Kenapa sih Allah begitu kejamnya memusnahkan khususnya anak-anak sulung pada wilayah Mesir, orang-orang Mesir pada zaman itu? Kenapa dia tidak juga menulahi orang-orang Israel yang berdiam di Mesir itu? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau jawaban yang sudah ada dalam pikiran kita. Tetapi mari kita lihat dalam pandangan kemanusiaan kita, bagaimana Allah itu bertindak sedemikian kejamnya kepada orang-orang. Berikutnya, keempat, ketika kita lagi melihat bagaimana orang Israel ketika memasuki tanah Kanaan, Allah menyuruh mereka untuk menumpas misalnya orang Yeriko, Feris, Het, Yebus, dan lain sebagainya. Allah itu menyuruh pembunuhan. Padahal di dalam 10 hukum, kalau misalnya kita lihat yang waktu diturunkan ya di Gunung Sinai kepada Musa, bahwa dilarang membunuh di situ. Bagaimana Allah yang melarang pembunuhan itu akhirnya menyuruh orang yang diberikannya peraturan itu untuk melakukan pembunuhan. Seperti apa sih pemikiran Tuhan itu ketika Tuhan menyuruh orang Israel membunuh orang-orang Kanaan pada saat itu, sedangkan ia sendiri melarang orang Israel untuk membunuh. Bahkan ketika kita misalnya berbicara pada saat ini, saudara, ketika kita mendengar berita-berita buruk, kejahatan, bahkan sampai ke pembunuhannya, pasti kita sangat menaruh empati kepada korban yang sudah kehilangan nyawanya ya, kepada keluarga yang memang akhirnya mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kita merasa, waduh kasihan sekali. Dan mungkin dengan amarah yang berkobar-kobar, kita memarahi orang yang melakukan perbuatan yang keji itu. Ini aja sesama manusia saja Anda masih belas kasihan. Bagaimana Allah pencipta itu yang jauh kasihnya lebih dari kita itu menyuruh orang Israel untuk membunuh. Mungkin ada dua opsi yang memang harus kita ketahui. Kalau misalnya Allah menyuruh pembunuhan, pertama-tama mungkin kita iakan karena ini adalah perintah Tuhan. Kedua, pertanyaannya adalah bagaimana Allah itu dapat menyuruh pembunuhan itu? Apakah Allah tidak mengasihi manusia? Padahal kalau misalnya kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, 7, 28, Allah itu malah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Bahkan manusia itu merupakan mahkota dari ciptaan itu, wakil dari segala ciptaannya di bumi ini. Mereka diberikan tugas bertanggung jawab untuk mengelola bumi. Dan mereka pun disuruh untuk beranak cucu, memenuhi bumi, supaya visi Tuhan itu dapat direalisasikan. Tapi nyatanya di tengah-tengah perjalanan perkembangbiakan manusia itu, Allah akhirnya memberikan sebuah batasan atau akhirnya dia meng-cut visinya itu dengan memusnahkan orang-orang tertentu. Kalau misalnya hal itu kita pelajari bersama-sama, mungkin ada sekedar pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran kita. Mungkin kita orang percaya, kita melihat bahwa wah itu ya perintah Tuhan ya kita iakan saja. Tapi bagaimana ketika orang di luar kekristenan membaca kitab suci kita, melihat Allah yang kita percaya itu sedemikian kejamnya. Pada bagian ini, saya akan memberikan kepada kita beberapa alasan mengapa sih Allah harus memusnahkan orang-orang tertentu, bangsa tertentu dengan komandonya sendiri. Pertama-tama yaitu dosa mengakibatkan maut. Jika kita melihat di dalam Roma 6 ayat 23, dikatakan di sana bahwa dosa itu telah membawa kita ke dalam maut. Dan dosa itu tidak mendapat tempat dalam kekudusan Allah. Sehingga setiap dosa itu harus mendapat hukuman. Ketika kita melihat bahwa manusia itu telah dibutahkan oleh dosa.
tindakan-tindakan dan pekerjaan yang diperbuatnya mengandung murka Allah. Kita dapat membandingkannya di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 7, Kejadian 11 3 sampai 4. Di sana kita melihat bagaimana kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Mereka bertindak itu selalu melanggar titah-titah Tuhan, melanggar kekudusan Allah, melanggar kebaikan Tuhan. Bahkan mereka merespon kasih Tuhan itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapannya. Kedua, apa sih alasan Allah harus melakukan pembunuhan atau memusnahkan suatu wilayah tertentu? Itu untuk menjaga kemurnian iman orang pilihan. Mungkin saya memberikan sebuah batasan kepada kita ketika saya berbicara tentang orang pilihan. Ini tidak mengarah kepada sebuah doktrin tertentu, tetapi mari kita melihatnya dalam kacamata perjanjian lama, karena saya rasa bahwa mengenai pemilihan ini kita akan berbicara sangat panjang lebar sekali, karena ada sebuah golongan atau aliran dalam kekristenan yang memang menganut doktrin ini. Mungkin di lain waktu pembicara-pembicara kita akan membahasnya. Menjaga kemurnian iman orang pilihan. Orang pilihan yang saya maksudkan di sini adalah orang Israel. Kita harus mengetahui bahwa pemusnahan orang-orang kafir atau bangsa-bangsa di luar Israel, misalnya tadi yang sudah saya katakan, orang Mesir, orang Yebus, Fet, Heris, Jericho, dan sebagainya, merupakan penjagaan terhadap kemurnian iman dan pemeliharaan status dari bangsa Israel sendiri sebagai umat kepunyaan Allah. Artinya apa? Bahwa segala kekafiran yang memungkinkan penularan kejahatan dan menghamiri iman Israel harus ditumpas. Artinya apa, saudara? Bahwa sebenarnya Allah telah berwas-was bagaimana nanti orang-orang kafir itu atau orang-orang yang tidak mengenal dia itu akhirnya menyeret orang-orang Israel itu, orang-orang yang kepunyaannya itu terjerat dalam berhala-berhala mereka. Ketiga, perintah yang saya maksudkan tadi tentang pembunuhan yang dikomando oleh Allah adalah sebuah keharusan bagi Allah. Kenapa saya katakan sebagai sebuah keharusan? Karena Allah tidak kompromi dengan dosa. Dan jika kita mengetahui, sebenarnya Allah itu tidak sembarangan menghukum manusia atau orang-orang pada suku bangsa tertentu. Dia akan memperingati maupun bersabar. Namun ketika pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu sudah sangat fatal sekali, sudah memenuhi puncak-puncaknya, maka Allah akan menurunkan hukuman itu kepada orang tersebut. Dan jika kita melihat sebenarnya ketika orang Israel menumpas orang-orang kafir itu, mulai dari bayi sampai orang tua, itu adalah sebuah pelayanan bagi mereka. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka itu sedang mengikuti perintah Tuhan. Apapun bentuk perintah Tuhan, jika kita melakukannya, kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tidak melakukannya, maka itu adalah kejahatan. Dan seperti yang sudah kita saksikan pada akhirnya nanti ketika orang Israel pada kitab Hakim-Hakim, ada orang-orang kafir itu berdiam di tengah-tengah mereka. Ya, apa jadinya nanti? Kita melihat peristiwa Hakim-Hakim itu. Akhirnya iman mereka juga jebol. Mereka juga ikut terjerumus dalam penyembahan berhala, ikut terjerumus untuk melakukan kejahatan, ikut terjerumus untuk melakukan keburukan-keburukan seperti perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya, pada poin keempat, keadilan Allah perlu dinyatakan. Kalau misalnya saya berkata tentang keadilan, maka kita jangan menyempitkannya sebagai sebuah penghukuman. Karena begini saudara, keadilan juga harus kita pandang sebagai sebuah
sifat Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Di mana ketika dia menunjukkan keadilannya itu, dia sedang mengasihi manusia itu. Mungkin ketika kita misalnya melakukan kesalahan dan akhirnya kita menerima akibat dari perbuatan kita itu, lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya kan orang percaya, kenapa sih Tuhan menimpakan saya seperti ini? Kenapa Tuhan memberikan saya hukuman seberat ini? Itu artinya Tuhan sedang mengasihi kita. Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam perbuatan dosa itu. Demikian juga ketika Allah pada akhirnya nanti memusnahkan suku bangsa tertentu, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Dan jika kita lihat pun pada kitab-kitab selanjutnya dari Hakim-Hakim, 1 Tawaris, 1 Samuel, sampai selanjutnya, akhirnya juga orang Israel pun dihukum oleh Allah. Mereka mengembara di tempat-tempat yang asing bagi mereka. Mereka mengalami penindasan, mengalami penganiayaan. Namun pada masa-masa kritis di dalam hidup mereka itu, akhirnya mereka bisa mencari Tuhan. Dan jika kita melihat misalnya sejarah dari perkembangan Israel, justru di dalam masa-masa pembuangan, masa-masa yang sangat tidak enak itu, iman mereka bertumbuh. Mereka mendirikan sinagog, mereka hanya berkumpul dan belajar tentang Taurat. Jadi ketika kita melihat penghukuman Tuhan itu, yang mungkin menurut kita, oh ini sangat tidak enak sekali. Tetapi itu adalah jalan yang terbaik bagi kita, bagaimana kita harus kembali kepada jalur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi untuk kesimpulan kita pada malam hari ini, ketika kita berbicara tentang khususnya kekejaman Allah dalam perjanjian lama ini, bagaimana cara kita memahami Allah yang begitu kita tidak manusiawi, sangat tidak mengasihi, begitu kejam. Ya, kita harus melihatnya sebagai sebuah hukuman dan sekaligus sebagai penyataan kasih sayang Tuhan kepada kita. Bahwa apapun bentuk dari penyataan Allah itu, ya kita harus melihat dalam sudut pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bekerja dalam setiap babak kehidupan kita, menegur kita, dan menegaskan kekudusannya di tengah-tengah umat manusia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusikan apa saja hal-hal yang memang kurang dalam pembahasan saya ini. Dan mari kita belajar bersama-sama seperti yang dikatakan Charles Ribu tadi, bahwa kita mungkin tidak bisa memahami Tuhan karena Tuhan itu sangat besar, luar biasa. Namun kita dapat juga mengetahui Tuhan melalui Alkitab di mana Dia menyatakan diri bagi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan, tanggapan dari kawan-kawan semua, saya persilahkan.